nikahi aku. Naila duduk di dalam toilet sambil meredam emosinya. Marah, tentu. Marah pada siapa? Pada wanita-wanita yang membelai Atlas tadi. Sangat ingin, tapi Naila tidak punya hak. Sekali lagi, Naila tidak punya hak. Memangnya Naila siapa? Bukan siapa-siapa. Naila hanya sebatas mantan pacar Atlas. Tolong digarisbawahi, sebatas mantan pacar. Mungkin Naila masih menganggap hubungan mereka spesial, tapi nyatanya Atlas tidak menjadikannya seperti itu. Atlas memeluknya, Atlas mengeluarkan kata-kata manis padanya, Atlas menciumnya, Atlas membuat Naila merasa seistimewa itu. Tapi nyatanya Atlas tidak memberi hak pada Naila untuk cemburu ketika ada wanita lain yang mendekati Atlas. Atlas menggantung hubungan mereka, entah di mana digantungnya. Tapi itu benar-benar membuat Naila merasa muak dan sangat kesal. Oh, apa mungkin Atlas masih terbawa dendam dan sakit hati yang dulu-dulu? Yang karena Naila meninggalkannya itu. Jadi Atlas ingin Naila berbalik mengejarnya supaya Atlas bisa mendapatkan pride-nya sebagai laki-laki lagi. Tapi bukankah Naila sudah melakukan itu? Ya, Naila sudah melakukannya. Bahkan sudah lebih dari cukup yang seharusnya. Semua penyesalan Naila karena menyakiti hati Atlas dulu sudah ia bayar tuntas dengan memberikan perhatian pada laki-laki itu secara terang-terangan. Tidak main kode-kodean lagi. Naila sudah mengatakan, "Aku sayang kamu," berkali-kali, bahkan sampai mencium Atlas segala. Tapi Atlas tidak memberi ikrar apa-apa untuk mengembalikan status hubungan mereka. Atlas seolah sengaja menggantung mereka, yang dengan teganya pura-pura tidak peka dengan apa yang sebenarnya Naila inginkan. Kalian tahu nggak sih, Atlas itu adalah putra pertama PT Alfa Zava? Naila mendengar percakapan orang-orang itu di luar pintu toiletnya. PT Alfa Zava yang gede itu, yang pernah kerjasama dengan kantor kita juga kan? Iya, nggak mungkin deh kayaknya. Kalau dia emang putra pertama Alfa Zava, terus ngapain dia kerja di kantor kita? Kalau soal itu sih gue juga nggak tahu. Yang jelas, Atlas itu aslinya tajir banget. Gue pernah ketemu dia di klub sekitar tahun lalu. Dia ngeluarin black card-nya buat bayarin minum semua yang ada di klub malam itu. Tapi wajar sih kalau dia nggak notice gue. Soalnya cewek yang nempel ke dia banyak banget. Oh, berarti dia cuma kalau di kantor sama di hadapan teman-temannya aja kali ya? Maybe. Aslinya dia tipikal pro player banget. Naila semakin kegerahan mendengar percakapan-percakapan itu. Ia pun langsung keluar dari toilet. Itu bukannya yang tadi datang bareng Atlas ya? Mereka berbisik-bisik saat melihat Naila. Pacarnya Atlas kali ya? Katanya sih bukan. Timpal yang lainnya. Kendati mendengar bisik-bisik itu dengan jelas, Naila memilih untuk tidak menanggapinya. Naila kembali ke dalam ruang karaoke. Tapi kali ini ia memilih duduk di sebelah Fatir dan langsung menyambar gelas berisi wine dari tangan Fatir. Fatir melongo ketika Naila langsung meneguk habis minuman di gelas itu, lalu menuangkan minuman lagi dari botol. "Haus apa gimana sih, Nay?" ujar Fatir. Naila tidak menyahuti. Ia tetap memilih menambah minuman itu untuk menghilangkan bising di kepalanya. Tatapan Naila menyoroti Salsa dan Yuda yang makan sambil suap-suapan. Jelas Naila merasa iri. Ia ingin seperti itu juga bersama Atlas. Di mana ia bisa memiliki dan dimiliki oleh Atlas seutuhnya. Semakin Naila menyesap minuman itu, maka semakin Naila mendapat pikirannya berkabut. Intan menyikut Atlas yang asik bernyanyi sedari tadi, yang belum sadar dengan keberadaan Naila di sana. Setelah disikut Intan, barulah Atlas menoleh. Ia kaget sendiri melihat Naila minum wine seperti orang yang habis lari maraton. Nay, Atlas menahan tangan di gelas yang kesekian. "Kamu ngapain sih?" Naila menatap paras Atlas dengan tatapannya yang semakin sayu. Alkohol itu sudah membuat Naila tidak bisa berpikir jernih lagi. Tanpa aba-aba, Naila tiba-tiba menyambar bibir Atlas. Dengan apa? Dengan bibir. Tak hanya Atlas, semua yang ada di ruang karaoke itu langsung terkejut. Bagaimana tidak, ini bukanlah sebuah kecupan yang sekedar cup. Tapi Naila memang menahan bibirnya di atas bibir Atlas. Melumatnya dengan ganas yang membuat teman-temannya jadi refleks memalingkan muka.
Pura-pura tidak melihat padahal sebenarnya sangat penasaran dengan kelanjutannya. Tanpa ingin menyakiti Naila, Atlas mendorong tubuh gadis itu untuk sedikit menjauh dengan gerakan yang lembut. "Kamu kenapa?" Atlas mengulangi pertanyaannya. "Aku mau kamu," jawab Naila sambil bersiap menyambar bibir Atlas lagi, yang kalau saja Atlas tidak cepat membalikan tubuhnya, mungkin teman-temannya itu akan mendapatkan sajian kissing ala drama-drama Korea secara gratis lagi. Tahu apa yang dipikirkan Atlas saat itu? Apa Atlas senang? Tidak, Atlas panik. Andai saja di ruangan itu tidak ada siapa-siapa selain mereka berdua, mungkin Atlas akan memilih pasrah saja, atau membalas kegilaan Naila itu dengan yang lebih gila lagi. Tapi ini posisinya, mereka sedang bersama teman-temannya yang lain. Dan Atlas benar-benar tidak tahu kenapa Naila jadi terkesan sebernafsu seperti itu padanya. "Yud, kunci mobil," pinta Atlas pada Yuda. Tanpa banyak tanya, Yuda langsung menyerahkan kunci mobilnya, bahkan beserta dompetnya juga. Entah kenapa Yuda merasa Atlas juga akan butuh itu nantinya. Setelah itu, Atlas langsung membawa Naila keluar dari tempat tersebut. "Jir, kue kaget?" desis Billy yang spontan memancing tawa dari teman-temannya yang lain. Ya, Billy si mulut lemes itu saja sampai tidak bisa berkata-kata melihat tingkah Naila. "Naila bahaya juga ya?" Fatir menimpali dengan ekspresi yang masih tercengang. "Aduh, otak gue gak aman nih. Gue jadi mikir, kira-kira itu mereka mau ngapain ya?" Lirih Luna. "Menurut lo mau ngapain lagi, Lun? Udah jelas-jelas itu Naila bilang dia mau Atlas." Balas Intan. Yud, tadi lo ngasih dompet ke Yuda. Ada pengaman gak di dalamnya?" Yuda menggeleng. "Tapi ada uang." "Tapi gue gak yakin sih Atlas bahkan kepikiran buat beli pengaman." "Wah, bahaya," desah Billy. Sembari Atlas menyetir, Naila masih berusaha mencium Atlas. Nay, sabar dulu. Ini kita bisa celaka," cegah Atlas. "Aku mau kamu," ucap Naila lagi. Atlas menelan ludah. Badannya terasa panas dingin, harus menjaga kewarasan dari semua perkataan Naila yang sangat memabukkan itu. Iya, sabar ya." Atlas bicara lembut untuk menenangkan. Dengan cepat Atlas berbelok ke hotel terdekat. Kenapa ke hotel? Atlas tidak punya ide untuk membawa Naila ke tempat lain. Mungkin hotel akan jadi tempat berbahaya bagi mereka berdua. Tapi menurut Atlas itu juga menjadi tempat yang aman. Setidaknya segila apapun Naila nanti, hanya Atlas yang melihatnya. Baru saja Atlas membuka pintu kamar, Naila sudah mendorong tubuh Atlas hingga mepet ke dinding. Karena Atlas menjijitkan kakinya, itu membuat Naila tidak bisa menjangkau bibirnya. Tapi gadis itu malah menyambar leher Atlas, membuat tubuh Atlas jadi panas dingin. Atlas memejam ketika Naila mengecup dan menggigit lehernya sekeras mungkin, menahan diri tanpa harus membuat Naila merasa ditolak. Saat Naila sudah semakin liar dengan membuka kancing kemeja Atlas, saat itulah Atlas menahan tangan Naila dan dengan cepat membalikan posisi mereka. Kini Naila yang bersandar di dinding, sementara Atlas yang mengukung tubuhnya. "Kamu kenapa? Bilang ke aku kamu kenapa, Nay?" Suara lembut dari Atlas sejenak berhasil menjernihkan pikiran Naila. Walaupun tidak benar-benar jernih, Naila menatap wajah Atlas. "Kamu bajingan." Oke, umpatan pertama yang diterimanya dari Naila dan Atlas bisa memahami karena Naila dalam keadaan mabuk. "Kamu sengaja mainin perasaan aku. Kamu sengaja ngegantung aku. Kamu senang lihat aku yang kayak orang gila ngarepin kamu. Dan kamu sendiri malah memilih pura-pura tidak tahu. Buat apa, Atlas? Buat balas sakit hati kamu ke aku? Atau supaya kamu tetap bebas dapat belayan-belayan manja dari cewek-cewek lain? Peh!" Naila meludah. "Aku benci itu." Atlas diam menyimak semua luapan amarah Naila. Kendati dalam keadaan mabuk, tapi Atlas paham apa yang diucapkan Naila ada sesuatu yang benar-benar dirasakannya. Naila menarik kemeja Atlas untuk membuat laki-laki itu lebih rapat padanya. "Aku mau milikin kamu. Aku mau punya hak untuk bilang ke semua orang, you are mine. Kasih aku hak itu, sekarang." Kali ini Naila marah terdengar seperti memerintah. "Aku sayang sama kamu, Naila," balas Atlas.
No, bukan kata-kata bullshit itu, bantah Naila dengan berteriak. Aku mau yang lebih dari itu. Atlas tidak mau menebak-nebak isi pikiran Naila, jadi ia memilih untuk bertanya langsung. Kamu maunya aku bilang apa? Nikahi aku.